Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maharani. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai urbanisasi dan morfologi. Morfologi kota merupakan bangunan dan ruang terbuka yang berupa jalan memanjang untuk alur ruang komunikasi, pergerakan panjang, dan ruang publik untuk komunikasi. Contohnya di Indonesia biasa kita sebut dengan alun-alun. Yang kedua, pengertian urbanisasi oleh J. Friedman yang menjelaskan dua macam urbanisasi. Konsentris geografis, penduduk, dan aktivitas non-pertanian pada lingkungan hidup kota yang dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, difusi geografis, nilai-nilai, perilaku, organisasi, dan struktur perkotaan. Problem urbanisasi dari aspek fisik dan non-fisik akhirnya memerlukan penyelesaian melalui kebijakan publik dan perencanaan kota menjadi instrumennya. Dari kehidupan normal, manusia hidup berpindah-pindah hingga berhenti untuk mengolah lahan dan menciptakan ruang yang menetap, lebih maju dan membentuk permukiman dan membentuk kelompok elit. Ruang pusat kekuasaan yang akhirnya menjadi kota kerajaan atau biasa disebut dengan pemerintahan. Proses terbentuknya morfologi kota merupakan proses terbentuknya kehidupan kota atau non-pertanian. Kota akhirnya merupakan pusat kekuasaan maupun pusat ekonomi wilayah yang menyedot pencari kerja, menciptakan kehidupan yang heterogen hingga kesenjangan dan permasalahan sosial yang terjadi. Ruang perkotaan. Kata perkotaan mengganti arti kata urban dalam bahasa Inggris yang merupakan kata sifat dari the city atau urban speak, yakni ruang yang sudah bukan ruang pedesaan dan tumbuhnya kehidupan kota. Menurut Ruth bahwa the first city di Indonesia terbentuk oleh dua tipe kegiatan, yakni sebagai trading post dan the rulership yang mencakupi suatu wilayah dalam pelayanan dan kekuasaan atau pemerintahan wilayah pertanian. Oleh karena itu, morfologi kota menjadi proses wujud fisik urbanisasi. Ruang perkotaan yang terjadi di kota-kota Indonesia atau di negara sedang berkembang umumnya mempunyai karakter yang beragam, dan ruang perkotaan yang masih semi perkotaan, ruang perkotaan yang kumuh, hingga ruang kota yang rapi. Kostov mengatakan hasil suatu ruang kota terbentuk oleh dua proses, yakni hasil perencanaan yang disebut sebagai plan settlement dan urban proses yang menghasilkan suatu implement settlement, yang artinya perencanaan kota dapat dilakukan dan direalisir dengan sempurna. Maka dari itu, perencanaan kota, lingkungan, dan implementasi pembangunannya memerlukan manajemen yang lebih kompleks. Desain kota merupakan bentuk akhir dari perencanaan, dan setelah terjadi perkembangan urbanisasi yang kompleks seperti sekarang ini, maka perencanaan kota tidak mudah direalisir. Kostov mengatakan bahwa apapun intial kota, waktu direncanakan dalam perkembangannya selalu tidak bisa tetap dan tergolong berubah karena urban proses yang membentuk implement settlement. Bentuk grid merupakan bentuk plan settlement tertua dan masih menjadi kekuatan pada settlement modern planning. Pada gambar di samping, ini merupakan salah satu contoh gambar Great Green City Miletus Turkey as refounded after the present sake. Bentuk grid dengan skala besar dan mengikuti topografi dilakukan dalam konsep kota Neo-Genes. Di dalam blok besar memberi kemungkinan isi di dalamnya dan bentuk-bentuk struktur yang berbeda-beda, yaitu diagram pattern. Diagram city merupakan kelompok plan settlement yang paling kompleks, yang merupakan puncak the role of planner yang menerjemahkan kemauan penguasaan membentuk pola ruang bagi masyarakat sebagai kesatuan manusia dan kekuasaan alam, di mana raja sebagai persatuannya yang digambarkan dengan sumbu kota Yogyakarta memanjang mengarah ke Gunung Merapi dan Laut Selatan, di mana keraton terletak pada sumbu tersebut. Struktur kota tersebut merupakan diagram city, di mana pola kota dibuat untuk mengatur atau mendiamkan tatanan kehidupan yang diinginkan. Dapat kita lihat pada gambar di samping yang merupakan diagram of social synthesis. Diagram tersebut, diagram modern dijelaskan dengan bentuk diagram fungsional, antara lain adalah pola jaringan transport atau pola konsentrik radial dari kota modern.
Contohnya diagram utopia yang digolongkan Kostov, misalnya sosialis diagram City dari Ebenezer Howe yang akhirnya dikenal dengan The Garden City. Selanjutnya yaitu morfologi dan kebijakan kota dalam lintasan sejarah, landscape dan arsitektur kota. Kota-kota kerajaan merupakan karya kota-kota terencana yang menampilkan lambang-lambang kekuasaan dan ruang-ruang kehidupan yang nikmat. Maka istilah garden yakni dari kata Garden of Eden, suatu taman surga yang berpagar atau dijaga. Salah satu contoh yakni sejarah arsitektur kota di Eropa sejak abad pertengahan, di mana kekuatan budaya pada abad tersebut terlindung atau tersisa di dalam kompleks gereja yang dikelilingi tembok. Pada ruang terbuka kompleks tersebut berkembang ilmu taman dengan vegetasinya yang baik, serta menciptakan keindahan maupun kesejukan. Dan vegetasi obat-obatan yang dipelihara di taman-taman tersebut, di mana yang disebut oleh Paul Sufker sebagai the best picture school, yakni suatu keindahan yang diciptakan oleh keberagaman morfologi kota yang irregular, seperti lukisan dan harmonis dengan kondisi alam yang selalu tidak geometris. Selanjutnya yaitu rusaknya kota-kota dan munculnya utopia kota taman modern. Pada abad 18 setelah revolusi industri, kota-kota seperti London dan juga Paris menjadi kota-kota yang kotor dan telah mengalami pencemaran udara, air, serta cahaya, sehingga menciptakan kota-kota besar di Eropa menjadi tidak sehat, terutama pada kaum buruh atau rakyat kecil yang kebanyakan berada pada lingkungan kota yang mengkhawatirkan. Menjelang abad 20, muncullah pemikiran-pemikiran perbaikan lingkungan kota tersebut. Bermula-mula pada kaum buruh yang dalam hal ini rakyat bawah yang merupakan sebagai besar penduduk kota yang tertindas serta menghadapi kehidupan yang miskin dan tidak sehat. Kota-kota kecil tersebut mempunyai tujuan yang menyangkut 4 aspek besar. Yang pertama yaitu aspek sosial, yaitu mengembangkan rakyat kecil, yakni kota yang diciptakan oleh kekuatan kaum buruh melalui koperasi dan mendekati pedesaan sebagai transisi petani. Yang kedua yaitu aspek kesehatan, yaitu kota yang bersifat sehat, menyatu dengan alam untuk menciptakan kehidupan tenaga kerja yang baik. Yang ketiga yaitu aspek wilayah, yakni menyatu dengan pedesaan sebagai transisi urbanisasi dan membentuk sistem jaringan kota desa. Yang terakhir yakni aspek ekonomi kota kecil, yang merupakan lokasi industri sebagai kekuatan ekonomi basis. Menurut Le Corbusier, kota modern adalah kota yang dibangun melalui bangunan bertingkat tinggi yang berjarak lebar untuk mendapatkan ruang terbuka dengan taman-taman yang luas, cahaya yang cukup, dan udara yang mengalir. Namun, ide Le Corbusier ini sebagai fungsionalisme ditolak karena dianggap tidak manusiawi. Karena ruang kota yang sangat lebar serta menciptakan rasa takut dan tidak sesuai dengan ruang psikologis manusiawi yang menghendaki rasa ada batas sebagai pelindung. Namun, sebagai kota bersinar, kota yang memperhatikan lingkungan hidup, Le Corbusier banyak juga diterima. Perkembangan kompleks apartemen bertingkat banyak dan lapangan yang luas dengan pohon-pohon telah banyak menjadi model perkembangan kota-kota baru di negara barat. Namun sayangnya, peristiwa-peristiwa sosial di dalam kompleks permukiman bertingkat banyak tersebut pada abad ke-20 bermunculan.
Selanjutnya yaitu ruang publik dan skala makro ke mikro. Ruang publik merupakan bagian dari sumber daya buatan yang mempunyai kekuatan politik publik itu sendiri yang mempengaruhi, melayani, mendorong, mengendalikan, serta mengarahkan kekuatan privat. Di sini Spiro Kosto 1991 mengatakan yang menggambarkan pola settlement tumbuh dari kompromi kepentingan individu dan bersama membentuk karakter ruang publik yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakatnya. Sedangkan menurut Paul Sutker bahwa kota Athena terbentuk mula-mula dari pengelompokan rumah yang kurang teratur, yaitu tak letak antara bangunan yang membentuk ruang publik di mana tercipta ruang komunikasi manusia yang tidak berpola. Selanjutnya, tujuan perancangan kota adalah menciptakan keberlangsungan kehidupan perkotaan sesuai dengan tuntutan kebutuhannya dalam ruang fisik kota pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, elemen yang paling menentukan dalam pembentukan sistem ruang kota adalah manusia itu sendiri. Mengapa? Karena baik dia sebagai objek pembangun maupun sebagai subjek pembangunan dan pencipta kehidupan ruang tersebut, maka ruang kota harus menjadi tempat yang mampu menciptakan keberlangsungan kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan ruang publik kota selain diciptakan untuk prasarana kegiatan, bergeraknya alat transportasi dan tempat utilitas serta fasilitas publik lainnya, namun juga untuk menciptakan ruang hijau yang teduh menyerap asap kendaraan, tempat kehidupan komunitas yang manusiawi dalam skala ruang yang manusiawi atau skala dengan jalan kaki, atau menciptakan pemandangan monumental yang merupakan kenangan sejarahan kota dan bangsa yang membanggakan. Oleh karena itu, ruang terbuka publik sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan, baik keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik maupun ekologis natural. Dengan demikian, maka ruang terbuka publik dengan skala jalan kaki tanpa modal transfer merupakan kebutuhan yang akan menciptakan kehidupan kota tersebut. Ruang-ruang kota lama yang dibangun di Eropa dengan ruang-ruang terbuka publik berskala jalan kaki hingga saat sekarang mampu membuktikan menjadi ruang kehidupan perkotaan yang dicintai, sehat, dan manusiawi. Semua teori perancangan kota dalam membentuk ruang kota yang mampu menciptakan kehidupan komunitas yang baik selalu mempelajari bentuk dan proses kehidupan pada ruang kota lama, seperti kota para industri untuk Eropa. Itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai urbanisasi morfologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.